Hormon yang bikin senang, bikin bahagia, bikin nyaman, itu terkenal 4 sekawan, ya. Nah, ini memang pakai bahasa Latin. Ibu nggak usah hafal, nggak apa-apa, ya. Dopamin, oksitosin, endorfin, dan ya serotonin. 4 ini. Jadi nggak usah hafal, nggak apa-apa, tapi harus tahu karena ini ada di otak kita, ya. Di otak bapak ibu, di otak anak-anak, di otak semua manusia. Bahkan ya di otak binatang juga ada dengan kadar yang sangat lebih sedikit. Nah, mengeluarkannya bagaimana? Mengeluarkan hormon ini. Cara paling gampang, pasti ibu-ibu sudah melakukannya. Apa? Senyum. Coba senyum dulu, Bu. Asik. Cakep. Senyum. Tahan sedikit senyumnya, boleh? Jangan cepet-cepet. Saya sering berbagi, ya. Katanya senyum yang bisa mengeluarkan hormon tersebut, ibu harus tahan minimal 7 detik. Berapa, Bu? 7 detik. Saya hitung ya. Ya walaupun sudah lebih ya. Ya senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Bapak juga ganteng, Pak, senyum, Pak. Memangnya kenapa Bu Aisyah kok harus ditahan 7 detik? Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik. Begini doang mukanya. Kalau cuma 2 detik, hormon ini bingung, Bu, mau keluar apa enggak. Karena ini baru, jadi ini sudut bibir, dia akan menstimulasi ke atas. Kalau cuma 2 detik, gitu, itu baru sampai pipi. Belum sampai sini, gitu. Ya, senyum kayak gitu. Dan senyum yang membuat hormon ini bahagia keluar, yaitu tadi, kalau seimbang kanan kiri. Karena masih ada juga orang yang sebelah doang senyumnya. Gitu nggak? Lihat temen sukses. Kalau cuma sebelah, Bu, hormon itu nggak keluar. Ya? Yang keluar malah hormon stres. Di mana hormon stres? Nah, kita lihat hormon stres di mana. Ya, hormon stres itu ada di atas ginjal. Kita lihat ya, ya, kita lihat. Nih, di sini tempatnya hormon stres. Kalau tadi hormon bahagia ada 4, hormon stres ada 3. Adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Orang yang senyumnya nggak bisa diangkat dua-duanya, hati-hati, yang keluar hormon stres, ya. Atau kalau kita sering mengeluh, kesel banget, gitu ya. Dan berterusan mengeluhnya, hati-hati yang keluar hormon stres. Walaupun memang ya Allah menciptakan hormon stres. Ini, Bu, hormon stres ini keluar setiap hari. Untuk apa? Untuk kalau tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba bahaya, ya, ibu bisa loncat lari hormon ini. Tapi kalau kebanyakan keluarnya, maka kita jadi stres. Padahal dunia ini ya begitu indahnya, tapi karena hormon ini banyak keluar, kita melihatnya stres. Ya. Bu Aisyah, tapi aku sebetulnya nggak ngeluh, aku tuh cuman curhat. Kalau aku capek, kalau aku letih, boleh, Bu, cuman nggak boleh lebih 3 kali. Kalau lebih 3 kali, curhatan ini, curhatan yang negatif, dia akan jalan ke sistem saraf, dia akan jalan ke badan kita, sampailah di atas ginjal, mengeluarkan hormon stres. Curhat boleh, Bu. Ngomong sama suami misalnya, ayah, aku capek, boleh. Tapi 1 kali aja. Jangan diulang-ulang. Ya, karena kalau diulang-ulang tambah capek. Ya. Paham ya, Bu? Nah. Terus apalagi selain senyum, Bu Aisyah, hormon ini bisa keluar? Oh, tentu 1, tertawa.
Kalau ibu mau jadi ibu yang tangguh dan cerdas, istri yang tangguh dan cerdas, kalau suami ibu cerita lucu, walaupun ibu bingung mana lucunya, tolong ketawa. Atau anak ibu cerita lucu, ibu ketawa aja dulu. Walaupun dalam hati, ya Allah mana lucunya. Ya, biar justru karena ibu ketawa, maka hormon ini keluar gitu. Banyak orang bilang sama saya, Bu Aisyah, gimana saya mau bahagia? Ya, bagaimana saya mau bisa senyum? Saya lagi kesel, saya lagi tidak bahagia. Gimana bisa senyum? Bagaimana bisa tertawa? Justru dibalik, Bu. Dengan ibu senyum, dengan ibu tertawa, maka ibu bahagia. Gitu. Ya, padahal kan gampang, tinggal ditarikin aja. Ya, kan gampang, Bu. Dengan niat, bismillah ya Allah, saya senyum pada suamiku. Makanya ibu harus punya cermin ya dekat pintu keluar. Di mana suami datang, ibu sambut. Sebelum buka pintu, ibu lihat dulu mukanya di cermin dan ancang-ancang senyum. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru buka pintu. Lihat deh, akan ajaib. Akan ajaib. Walaupun ibu sebetulnya kesel karena suami pulang jam 3 malam. Tapi karena ibu ancang-ancang senyum duluan. Lebih bagus lagi diawali dengan tarik nafas dalam. Karena kekesalan tuh keluar lewat tarik nafas, Bu. Gitu. Baru ibu senyum, buka pintu. Ayah udah pulang, cium tangan. Itu ajaib, Bu. Padahal tadinya ibu tadinya mau ngomongnya gini nih, saya gitu soalnya, Bu. Suami nggak WA, tiba-tiba pulang jam 3, kita udah tertidur, bangun, bel nggak berhenti. Pengennya gitu nih, pengennya nih. Dari mana? Jam segini baru pulang. Pengennya gitu ya. Tapi karena kita tahu suami jembatan surga, maka kita selalu ikhtiar untuk menyambut dia dengan senyum. Makanya trik saya adalah ya, ada cermin di dekat pintu. Makanya kenapa tuh foyer rumah harus ada cerminnya. Supaya waktu ibu jemput itu suami atau anak, ibu tahan sampai pintu, pas dibuka asik. Tapi ibu, tolong ya Bu, jangan harapkan bapak membalas senyum saat itu juga. Iya. Walaupun sebetulnya suami pulang, pada saat lihat istrinya senyum, suami itu suka. Cuman, nah ini saya lagi sosialisasikan nih, karena ibu-ibu bapernya gara-gara ini. Hanya karena hormon testosteron yang ada pada laki-laki itu banyak, membuat otot wajah laki-laki cool atau rata. Maka ibu jangan heran, suami ibu kalau baru pulang, anak laki-laki baru pulang, atau ayah baru pulang. Ini ada bapak-bapak nih, nanti saya konfirmasi ya Pak. 10 menit pertama, wajah bapak atau wajah suami kayak gini. Kayak gini Bu. Makanya kalau kita nggak belajar, ya, ataupun yang sudah belajar, saya sengaja ulang-ulang. Saya aja Bu, ngulang-ngulang penelitian ini untuk saya tahu. Ayah, kan tadi disuruh sambut senyum ya. Maunya apa Bu? Kalau kita senyum sama suami, suami balas senyum. Bisa Bu, tapi tunggu 10 menit. Gitu. Dan menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu ibu, ya, istrinya, atau istri orang lain, pokoknya wanita tersenyum. Makanya jangan kalah dengan istri orang lain. Ibu sudah, ya. Belum dibalas. Suami duduk. Ambilin minum. Tahan Bu.
Suami akan balas setelah 10 menit. Tanya bapak-bapak. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak juga nggak tahu kalau mukanya kayak gini ya Pak ya. Tuh. Ini hormon testosteron. Bu Aisyah, membedakan dia datang marah atau dia datang gembira gimana? Setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit suami ibu marah-marah, ini kenapa sih begini? Itu berarti datang sudah marah. Tapi kalau setelah 10 menit dia biasa saja melakukan ritual biasa, bapak-bapak kan kalau sampai rumah itu ke meja kerjanya kan Bu, atau meja khususnya yang dia akan taruh barang di situ, taruh dompetnya, taruh HP-nya, taruh macam-macam itu, terus mukanya rata. Kemudian bapak-bapak begini nih Bu, dia akan lihat rumah. Kenapa? Mengecek keamanan. Ada bocor apa enggak, ada retak apa enggak, itu bapak-bapak. Di bawah sadar, tanpa bicara. Dan setelah itu dia duduk nonton TV, ya, atau dia pegang gadgetnya, buka gadgetnya lagi, atau dia buka bajunya dulu, itu berarti datang senang, nggak marah itu. Tapi wajah sama. Dan dia lihat istrinya cantik, bisa-bisa bapak bergairah Bu, cuman wajah sama. Nah itu, saya dulu salah paham. Karena ilmu ini masuk di Indonesia baru 2006. Nikah 92 sampai 2006, berantemnya gara-gara gini. Waktu itu nggak ngerti ya Bu. 5 menit senyum, karena nggak dibalas. Menit ke-6 perempuan salah sangka. Apa yang kita salah di benak kita? Kita bilang apa dalam hati? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita yang tadinya senyum mulai berubah. Istri-istri yang vokal apa dia bilang sama suaminya? Ya, kenapa pulang sih kalau nggak suka pulang? Gitu. Makanya bapak-bapak suka heran. Saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Gitu. Karena bapak-bapak juga nggak sadar kalau wajah bapak begini. Gitu. Pak, punten, kami perempuan wajahnya cepet lentur Pak. Lentur. Kenapa? Karena ada hormon namanya estrogen yang bikin perempuan wajahnya lentur. Maka perempuan Pak, ketemu orang, apakah ketemu teman, apakah ketemu suami, ya, 10 detik pertama, 10 detik ya, kalau tadi suami 10 menit ya Bu, 10 detik pertama muka perempuan bisa berganti 6 kali. Apa kabar Jeng? Baik. Tawan, iya apaan? Yang bener, masa gitu. Muka kita, ya, laki-laki nggak bisa gitu. Paham ya Bu? Nah inilah yang kita sangka bahwa laki-laki nggak suka ketemu kita gitu. Paham ya Bu ya? Iya. Jadi yang saya harapkan adalah, sengaja saya ulang-ulang ini supaya ilmu kita paham dan sadar. Saya aja kadang lupa padahal udah ngomong sering ini ya. Ini, jadi apakah anak laki ibu, apakah suami, apakah ayah datang 10 menit atau jemput ibu nih 10 menit pertama mukanya kayak gini Bu. Ibu nggak usah baper, perempuan nggak usah baper. Kita perempuan tangguh, tabah. Tapi kalau nggak punya ilmu, capek. Ya ini, ibu, inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau anak sekarang bilangnya apa? Cool. Nanti setelah 10 menit baru bapak bercanda sama ibu, ya, colek-colek ibu, gitu. Setelah 10 menit. Suami saya agak lama Bu Weni. Kalau suami saya 12 menit. Pernah saya hitung tuh Bu, lihat jam, udah loading belum? Gitu. Gitu. Terima ya Bu, suaminya begini Bu. Saya mau dengar, terima nggak Bu suaminya begini Bu? Ibu udah tahu rahasianya kan? Iya.
Atau ibu mau suami ibu baru datang langsung yang gembira gitu, yang kayak kita mukanya baru datang buka pintu, assalamualaikum, mau begitu ibu? Cinta, mau gitu ibu? Bunda, mau gitu? Ya, nggak asik bu, nggak asik. Ya, inilah yang disebut wibawa, cool, ganteng. Nanti setelah 10 menit bercanda sama ibu, ya. Kalau perempuan memang wajahnya dia sangat fleksibel. Nah ini yang saya mau tekankan lagi. Maka kalau suami datang tetaplah tersenyum. Atau kalau dia nanti cerita apapun, cerita kantornya, cerita tentang gadgetnya, atau dia lihat TikTok dan dia ketawa, tolong ibu ikut ketawa. Ya, kembali ke hormon. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon bahagia ini? Bergerak. Makanya bapak-bapak habis olahraga senang. Ibu siapa yang rajin olahraga bu? Setiap hari. Enak ya habis olahraga ya? Walaupun capek, tapi enak. Karena hormon keluar. Kalau capek itu berarti asam laktat yang menumpuk saja. Istirahat aja udah enak. Tapi hormon keluar. Ya. Siapa suka jalan-jalan bu? Karena jalan-jalan bergerak. Ini. Nanti ibu setelah ini ibu puter-puter sini, ya. Walaupun ibu cuman rojali, rombongan jarang beli, tapi ibu bahagia. Ada memang itu yang rojali bu, tapi sih berharapnya beli ya. Tapi ibu gembira, pegang-pegang, ih cakep gitu ya. Apalagi yang pinter menjahit, datang-datang itu lihat, oh ini tuh, oh kayak gini, jadi punya ilustrasi, punya ilmu untuk nanti bikin sendiri kan gitu. Ya bu ya? Iya. Ya. Baik. Apalagi yang bisa bikin gembira? Kalau kita dipuji. Suka dipuji bu? Suka. Suami suka nggak? Suka. Suka. Cuman laki-laki kalau dipuji tidak langsung berespon kayak perempuan tadi. Suami saya kalau dipuji bu, dia nggak langsung senyum. Tapi saya tahu dia suka dipuji. Kenapa? Hidungnya kempes-kempes bu. Suami saya kalau dipuji, ih ayah ganteng banget, mukanya begini. Kayak tadi tuh yang cool. Tapi hidung kempes. Berarti suka dipuji. Ya. Nah. Anak juga gitu bu. Ibu, siapa yang punya anak yang dari kecil sering gini bu? Bunda, cantik gak aku? Hebat gak aku? Ya, atau dia gini, bunda cantik amat. Itu berarti anak ini senang dipuji. Maka tolong puji setiap hari. Kalau ibu mau selamat anaknya. Ya, iya. Nah sekarang, apalagi Bu Aisyah? Sentuhan fisik. Ibu, siapa yang suka digandeng suami? Ada? Karena kalau digandeng suami itu keluar hormon ini. Atau dipeluk gitu, ya. Tapi ada istri nggak suka dipeluk loh bu. Suaminya suka meluk, istrinya nggak suka dipeluk. Diapain suaminya? Gerah. Hati-hati, nanti suami cari orang lain loh bu. Ini harus hati-hati, ya. Kalau ibu nggak suka karena gerah, kalau suami yang peluk atau anak yang peluk, ibu tahan saja bawahnya. Ya, karena dia kan peluknya nggak lama, paling dia giniin kita. Kenapa? Karena nanti ibu akan merasakan kenyamanan pada saat sudah dipeluk 5 detik ke atas. Yang memeluk juga merasakan kenyamanan. Ya, nah, apalagi? Tentu setiap agama ada ibadah khususnya. Ya. Ada ibadah khususnya. Ya. Maka setelah kita melaksanakan ibadah khusus, hormon bahagia ini keluar. Itulah makanya ya, buat kita keluarga muslim, habis sholat, apalagi sholat bergerak ya, itu keluar hormon yang menyenangkan ini ya. Teman-teman yang lainnya, teman-teman Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, setelah melakukan ritual agamanya, itu keluar hormon bahagia ini. Itu sudah
Qadarullah, sunatullah dari Allah. Sehingga mengapa orang setiap menjalankan ibadah yang rutin, ya, atau yang betul-betul menegakkan ibadah, orangnya tenang, penuh kebahagiaan, nyaman gitu. Karena memang mengeluarkan ini. Oke? Iya. Apalagi yang bisa mengeluarkan? Ya, me time. Ibu, me time orang-orang itu beda, tergantung bakatnya. Ya. Ada orang yang bakatnya namanya kecerdasan naturalis, seneng masak, seneng tumbuhan, seneng pelihara binatang. Ibu ada diantaranya begini. Nah, me time-nya itu bisa kadang-kadang di kebun, ya, ngomong sama tanaman, bercocok tanam. Itu me time ibu. Ya. Ada me time yang seneng sekali nonton. Gak apa-apa. Asal jangan nonton yang sedih-sedih, Bu. Ibu me time nonton layangan putus. Nggak jadi me time, Bu. Ibu berpikir keras. Ya, jangan-jangan ya nggak jadi me time. Ya, kalau me time itu cari yang filmnya lucu-lucu. Ya, filmnya yang membahagiakan, itu baru me time. Ya. Apalagi ada orang me time-nya suka nyanyi. Ibu siapa yang suka nyanyi, Bu? Ah, mantap. Mantap, Bu. Saya termasuk suka nyanyi tapi nggak cakep-cakep banget sih suara. Oh, suara sember kayak gini. Tapi ya, dikala saya sedih, saya kesal, biasanya nyanyi 10 lagu berturut-turut, Bu. Insya Allah di lagu ke-7 sudah nyaman. Tuh. Ibu, pernah nonton film India? Pernah lihat wanita India yang sudah menikah? Itu pakai bindi di sini kan, yang merah-merah, itu tanda kelenjar pituitari tadi, Bu. Makanya wanita India itu selalu bahagia. Dia kesel nyanyi, marah nyanyi, ditinggal suami nyanyi, ditilang polisi nyanyi, Bu. Karena itulah orang India me time-nya. Ya, saya juga pernah ikut-ikut gitu. Kadang kesel, gara-gara cuman gitu aja. Kita sibuk di dapur, suami duduk doang, lihat WA, lihat gadgetnya. Kesel kan? Iya. Terutama kalau di Ramadan nggak ada mbak, nyetrika sendiri, bukan? Iya. Sambil nyetrika nyanyi, Bu. Lagu yang paling saya suka apa? Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Iya. Sambil ngintip-ngintip dia, denger nggak ya? Enggak. Enggak denger. Bener, Pak. Biasanya 3 lagu berturut-turut yang sedih-sedih. Ya. Nanti di ke-7 udah nyaman karena sudah keluar hormon yang bahagia tadi ini. Jadi ibu yang seneng nyanyi, punya me time nyanyi, silakan, nggak apa-apa. Bu Aisyah, saya kok me time-nya sambil baca buku, ngopi, nggak apa-apa. Itu berarti ibu punya bakat kecerdasan intrapersonal, senang memikirkan, ya, senang mengamati, senang membaca. Lakukan saja, nggak apa-apa. Dia akan keluar sama hormonnya, ya. Setelah ini, yang saya akan mau sampaikan adalah supaya ibu tangguh dan cerdas, ibu bisa dengan cara selain ini cara tadi semua. Ngomong sendiri, atau kalau bahasa neurolinguistik program, affirmation, ya, self talk. Ibu mau bahagia, self talk, ngomong sendiri. Kenapa ngomong sendiri? Karena rupanya dari otak ke badan ada sistem saraf. Sistem saraf, dia jalan ke seluruh tubuh. Sistem saraf ini, ya. Dan sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik. Kerjanya kayak kabel listrik. Asal ibu ngomong misalnya, saya bahagia hari ini, saya bahagia hari ini, saya bahagia hari ini. Ini, kalimat ini akan jalan di badan ibu. Maka akan mengeluarkan hormon rasa nyaman. Dari mana? Dari otak yang tadi. Masuk ke pembuluh darah, nanti masuk ke jantung.
Nanti terasa di dada ibu tuh deg-degannya tuh Bu. Ya, saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Termasuk kalau ibu mau cerdas, ya Allah saya semakin cerdas, saya semakin cerdas. Sambil ibu membayangkan ya, ya Allah saya tangguh, saya tangguh, saya tangguh gitu Bu. Ya Allah saya cantik, saya cantik, saya cantik. Itu jangan. Dia akan mengeluarkan. Ibu sering kan ngomong sendiri kan? Tapi cilakanya kita sering ngomong sendiri tanpa sadar ngomong yang jelek. Apalagi bercermin. Tuh kan keriput. Ya Allah keriput. Tuh keriput. Hati-hati Bu. Kalau yang kalimat negatif diulang 3 kali atau lebih, jalan Bu. Jangan heran besok tambah keriput. Aduh Bu Aisyah, saya terlanjur ngomong 3 kali. Bagaimana untuk mendiletnya? Gampang, tarik nafas. Ya Allah keriput, tuh kan keriput. Atau buat yang ibu-ibu muslimah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salah ngomong ya Allah, salah ngomong. Gitu. Begitu. Karena kalau bahasa atau kalimatnya positif, dia langsung jalan. Tapi kalau yang negatif, ditunggu ya sampai 3 kali. Itu kebijaksanaannya Allah Ta'ala. Membuat sebuah sistem dalam tubuh. Karena Allah tahu manusia suka ngeluh, maka ditunggu. Kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali belum jalan, lebih 3 kali, kalimat yang jelek pun akan jalan. Ya, Bu, pernah nggak temennya sirik temen? Lo mah emang cantik. Ibu nggak usah marah ya, langsung bilang amin, amin, kan gitu kan? Lo udah cantik, emang lo cantik, lo kaya, lo pinter. Ini sirik kan teman gitu. Ibu langsung bilang amin Bu. Karena apa yang diomongin teman masuk ke telinga ibu bilang amin, itu terjadi. Karena banyak di antara kita, enggak. Lo kok enggak? Maka kalau kita ya sirik, rugi. Lebih baik mendoakan. Masya Allah ya. Ibu cantik banget, alhamdulillah. Ibu juga, gitu kan temennya. Nah, mantap. Ya. Wah, ibu cerdas banget, alhamdulillah. Ibu juga. Nah, itu. Karena waktu teman kita bilang ibu juga, ya, kita mendengarkannya lewat telinga kita, maka ini pun jalan. Jadi saling memuji, saling kita ya membesarkan mereka, akan sama-sama memberikan keberuntungan. Tapi kalau ibu dijulitin teman, walaupun kalimatnya positif, tapi mukanya julid gitu, ibu langsung bilang saja, amin, gitu. Supaya apa? Supaya itu terjadi pada kita.